Orang yang melakukan edukasi gila-gilaan nggak akan gila kalau dia belum cukup secara materi. Pada akhirnya kita itu hidup bukan cuma cari duit, tapi kita juga harus bisa kasih value ke orang lain. Kalau lu di Sue sama Hotman Paris tuh beneran atau enggak? Dr. Richard Lee di Beyond Money kita kali ini, dia tuh fenomenal banget. Kontennya itu luar biasa, kontroversial. Tapi setelah aku kenal orangnya in person, ternyata personality-nya tuh sangat menarik. Aku tuh mau nanya, sudah yang pertama, Dr. Richard Lee, kenapa kamu begitu berani, begitu gila? Kamu nggak takut apa kalau misalkan ada banyak orang yang nggak suka gitu, terus menyerang kamu atau keluarga kamu, gimana tuh? Kalau berani, aku pikir itu bawaan lahir ya. Agak susah sih dipelajarin yang seperti itu punya ya. Jadi bahkan kayak istriku kan orangnya kalem. Kalau aku ajarin berani sekalipun juga nggak bisa. Jadi kalau menurutku berani itu kayak memang DNA aku dari lahir. Kalau masalah keberanianku itu adalah idealisme sih. Ya, dan aku sudah berusaha ngerem tapi nggak bisa. Kayak misalnya ketika kita bahas tentang skincare abal-abal atau ada sesuatu hal yang salah dan aku diminta untuk tidak bersuara, aku nggak bisa ke arah sana. Bahkan pada waktu aku kemarin bermasalah tentang skincare abal-abal, sempat juga bermasalah hukum di sana, papaku tuh pernah berlutut di depanku, minta aku tuh untuk berhenti. Ya aku cuma peluk papaku, aku bahkan bilang aku akan lebih slow, tapi juga aku nggak akan bisa berhenti. Jadi kayak keberanian itu ada dalam diriku. Kalau permasalahan resiko ke depan, aku percaya apa yang kulakukan itu adalah suatu hal yang baik, itu dulu. Ya, aku berusaha pandang dulu apa yang kulakukan ini suatu hal yang jahat, suatu hal yang jelek, buruk, atau suatu hal yang bagus sih. Dan aku percaya yang aku lakukan ini suatu hal yang baik, sesuatu hal yang bisa nolong banyak orang, sesuatu hal yang bisa ngedukasi banyak orang. Sehingga aku maju aja. Aku nggak peduli, mau siapapun yang ngomong, aku nggak peduli. Mau mereka ngomong aku pansos, mereka ngomongin klinikku sepi, aku nggak laku, atau apapun itu, atau pengen menjatuhkan orang lain, aku nggak peduli. Karena tujuanku dari awal adalah menolong orang. Bukan pujian dari mereka, bukan ucapan terima kasih dari orang, tidak. At the end of the day, kalau mereka melakukan seperti itu punya, itu ada bonus untuk aku. Ya, aku hidup untuk keluargaku, aku hidup untuk perusahaanku, aku hidup untuk semua karyawanku. Aku melakukan ini nomor satu karena aku cukup. Ya. Orang yang melakukan edukasi gila-gilaan seperti ini nggak akan gila kalau dia belum cukup secara materi. Kalau kamu sudah cukup secara materi, maka kita akan all out. Ya, kayak aku sekarang sudah all out. Nah, aku hidup untuk keluargaku, dan istriku bilang, keluargaku juga bilang, ngajarin ke aku, pada akhirnya kita itu hidup bukan cuma cari duit, tapi kita juga harus bisa kasih value ke orang lain. Dan menurutku ini adalah value-ku. Dok, ajarin dong, gimana caranya berbisnis biar bisa dapat duit puluhan M. Aku tuh penasaran, pengen tahu mindset bisnismu tuh gimana sih supaya bisa mengalami percepatan, karena banyak teman-teman di sini yang pengen belajar bisnis. Ada banyak ya substansi ya. Kalau kita ngomong bisnis sukses itu kan banyak orang lain yang lebih sukses dari aku, ada yang lebih dulu dari aku. Aku anggap aku adalah salah satu orang yang beruntung bisa ada di salah satu dari mereka juga ya. Kalau di aku sendiri, nomor satu adalah personal branding yang kuat. Karena kan orang sudah kenal Dr. Richard. Yang kedua, aku belajar manajemen bisnis, mengerti dengan sangat manajemen bisnis. Dan kebetulan untuk klinik kecantikan, aku bisa ngomong untuk manajemen bisnisnya nggak ada dokter yang cukup kuat. Keberuntunganku itu. Contohnya kayak gini lah. Kalau lo misalnya jagoan saham nih, ada nggak orang lain yang jagoan saham? Ada. Banyak. Banyak. Kalau kita ngomong direktur bank, ada nggak direktur bank lagi yang jago? Banyak. Ada nggak CEO yang jago? Banyak. Tapi kalau kita ngomong dokter yang jago manajemen di Indonesia, nggak banyak. Dokter jago manajemen bisa mengelola bisnis. Jadi kayak gue dong, gue dokter saham, gue bisa ngelola M-Trade. Iya, tapi maksudnya kayak gini. Sombong nih. Kalau gue kan spesifik ya. Kalau di klinik kecantikan itu kan dokter yang punya. Satu dokter, yang kedua harus ngerti bisnis. Ini nggak banyak. Bener banget. Kalau kayak lo kan ada orang yang banyak, yang sekolah itu, yang mengerti itu banyak. Gue train gitu, sendiri sama. Iya. Nah, tapi posisinya kalau di gue, kebetulan untuk sekarang gue ngelihatnya nggak banyak. Jadi kayak klinik kecantikan itu menjamur, tapi nggak semua dokternya itu ngerti bisnis. Rata-rata dokternya itu sama kayak bini gue, kayak gitu. Pelayanan ke pasiennya baik, skillful ke pasiennya baik. Gue itu dapat salah satu nilai plus dikit lah dikasih oleh Tuhan, yaitu mengerti manajemen. Pasti belajar juga dong ya, bukan cuman dari lahir ngerti manajemen, belajar juga dong belajar ya? Dong. Oke, jadi sekarang coba deh ceritain prinsip-prinsip berbisnis atau manajemennya itu, mungkin satu yang terpenting aja apa? Nggak ada. Nggak ada. Gue menganut sistem teman gue sih.
Jadi tuh? pada waktu kuliah aku pernah ketemu satu teman, dia bilang prinsip hidup aku tuh ada satu, perubahan. Jadi dia bilang hidup itu nggak perlu ada prinsip. Maksudnya Jadi fluid aja gitu? kita harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk tetap ya. Tapi kita tuh harus berubah sesuai dengan apa yang terjadi pada kita. Gue kasih contoh yang paling logik satu ya. Ini terjadi dalam hidup gue. Pada waktu dulu gue cukup punya duit, ada sesuatu lah kayak gitu. Tabungan banyak juga. Tapi gue janji dengan diri gue nggak akan beli sepatu belly pada waktu itu. Karena gue lihat, Gue seneng banget cara lihat mikir lu. dokter-dokter yang kaya kayak gitu ya. Pada waktu itu kita keluar negeri itu beli LV, belanja LV itu kayak orang rakus. Jadi menunda kegilaan. kesenangan ya? Mereka beli belly kayak gitu punya. Dalam hati gue, apa lebihnya tuh belly? Dengan sepatu gue yang 300.000 sama dipakainya, nyamannya sama, dipakainya sama, nggak ada sesuatu yang spesial kayak gitu. Apa bedanya? Coba bentuk dan ada mereknya doang di situ kayak gitu. Pada waktu itu prinsipku seperti itu. Jadi dengerin ya apa kata Dr. Richard ya, jangan kebanyakan gaya, banyakin usahanya dulu. Tapi posisi gue sekarang, gue beli. Karena Gue suka. udah mampu. Jauh lebih dari mampu. Nah, karena menurut gue ada sesuatu yang harus gue nikmatin. Artinya di sini kan ada perubahan prinsip kan. Bener. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa berubah. Contohnya kita bilang seperti ini. Gue tidak mau kita itu rekrut karyawan gila-gilaan, terus habis itu ketika tidak butuhkan, kita mau pecat. Itu adalah prinsip. Sekarang. Tapi ketika kemarin kayak TikTok Shop ditutup, gue langsung ngomong dengan HRD. Untuk kesehatan perusahaan, ya sebagian harus buang. Mau nggak mau Jadi ya. kan prinsip itu harus mengalir, disesuaikan dengan kestabilan. Agree. Yang penting jangan ada prinsip jatuhin orang, mencelakakan orang, bukan kayak gitu. Tapi ketika lu nggak punya prinsip, justru lu akan lebih bebas, jadi lebih kreatif untuk buat bisnisnya jadi lebih baik. Dok, dulu waktu masa paling susah banget bisa diceritain, terus gimana bangkit dari situ? Masa gue paling susah ada dua kali ya. Satu pada waktu gue kerja di perusahaan, gue kan 6 tahun kerja di Sinarmas Group, gue belajar manajemen tuh hampir semuanya di situ. Di situ juga salah satu naiknya gue dan kejayaan gue juga. Dari dokter biasa yang cuma digaji 10 juta, sampai akhirnya naik, sampai semua orang tuh puji gue, semua petinggi-petinggi puji gue, dan gue tuh ngerasa bener-bener tinggi. Disitulah gue ngerasa gue paling angkuh. Kalau sekarang jauh banget lah, gue sudah jadi lebih dewasa. Pada waktu itu gue nggak kaya-kaya banget, tapi pada waktu itu gue angkuh banget. Keangkuhan gue itu yang menjatuhkan gue. Jadi gue ngerasa kayak bokap gue itu nggak bisa ngajarin gue, karena ya bokap gue kan lulusan SMP ya. Gue S2 lebih pintar, lebih sukses. Bapak gue kerja bertahun-tahun, nggak nyampe juga. Tapi pada waktu itu gue pernah jatuh, pernah punya ada masalah di perusahaan, sampai gue diem, dan gue di situ banyak mendapat masukan dari bokap gue. Di situ gue baru sadar bahwa memang gue boleh lebih pintar, boleh sekolah lebih tinggi, tapi ternyata pengalaman itu nggak terbayarkan. Dan sekarang lu udah punya banyak pengalaman dong ya? Tidak terbayarkan, dan gue banyak belajar dari pengalaman bokap gue, itu buat gue jadi berubah pada momen itu. Itu umur 31 ya, 32 ya. Yang kedua waktu 36 kemarin kena kasus dengan salah satu artis di Indonesia sampai masuk penjara. Itu juga merubah hidup gue dan merubah cara belajar gue dan cara berbicara gue juga. Jadi lebih cerdas, pokoknya lebih pintar aja deh, lebih dijaga. Jadi sebenarnya gue kalau lihat lu nih ya, lu tuh sebenarnya humble loh. Mau belajar dan berubah dengan melihat situasi. Cuman kalau orang kayak ngelihat konten lu sekilas dong, jadi banyak yang melihat kontroversial. Jadi sebenarnya saya melihat dia tuh sebenarnya sangat humble, nggak keras kepala, bebal gitu. Kita kan belajar terus ya, belajar terus dalam hidup. Gue juga nggak peduli sih orang lain mau ngomong apa. Intinya kalau kita ngelihat ya, dari umur gue 25 sampai sekarang, perusahaan gue makin baik, makin maju. Artinya kan secara histori bisnis makin baik. Yang kedua, secara pendapatan itu juga makin baik. Ya. Yang ketiga, hubungan gue dengan keluarga itu makin baik. So whatever, gue harus dengerin yang lain. Bener dong, bener. Apa yang gue pengen capai? Bener. Pengen dengerin orang lain ngomong sesuatu, tapi juga nggak dapat goals gue untuk apa? Gue mau nanya tuh, jadi yang pas waktu itu, lu di TikTok viral ditangkap, itu bukan settingan konten ya, itu beneran ya? Itu beneran ditangkap. Terus kalau lu di show sama Hotman Paris itu beneran atau enggak? Nggak perlu saya jawab. Jadi tipsnya buat teman-teman supaya mereka bisa sukses to live beyond money. Beyond money artinya bukan kayak gue nggak punya duit tapi gue bahagia gitu loh. Tapi gimana caranya anak-anak muda ini terutama mereka tuh bisa makin sejahtera secara keuangan.
nggak terjebak pinjol. Ya banyak orang terjebak pinjol sekarang, judi online. Makin bahagia ke depannya tuh gimana? Karena kalau aku lagi ngobrol sama anak-anak muda nih, umur 19, 20-an sekian, mereka tuh selalu kepengennya kayak jadi orang yang rich, jadi orang yang paling kaya, tapi nggak ada usahanya, mager. Gue mau belain mereka deh. Ya ini di dua tempat gue belain kalian ya. Menurutku Ellen May dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak mengerti anak-anak zaman sekarang. Oh, berarti anak gue bakalan seneng nih dengerin lu. Iya, karena kita dengan mereka itu sangat berbeda. Beda, Contoh ya, kita dulu itu diajarin kerja keras. Kita sekolah dulu jalan kaki. Kita dulu kalau misalnya mau cari sesuatu itu harus ke perpustakaan, harus bongkar buku. Anak zaman sekarang itu berbeda. Anak zaman sekarang dari waktu kita hamil itu minumnya asam folat. Iya. Anak dari zaman pintar sekarang ya? minumnya pokoknya vitamin yang gila-gilaan. Keluar dari perut kita itu dapat suplemennya gila-gilaan. Mereka jauh lebih cerdas daripada kita. Ya. Agree. Mereka jauh lebih kreatif dan jauh lebih mudah untuk mendapatkan akses. Ya, mereka kalau dulu kita belajar harus buka ke perpustakaan, mereka sekarang buka Google tek bisa dapat sesuatu. Artinya mereka lebih sukses. Kekurangan mereka adalah struggle. Kalau kita dulu harus benar-benar agility-nya keluar. Jadi gimana dong? Masa mager terus gitu anak-anak muda? Artinya apa? Dua-duanya punya kelebihan kekurangan. Lu jangan mikirin mereka punya kekurangan aja. Mereka juga punya kelebihan kok. Mereka lebih cerdas, mereka lebih kreatif. Exactly. Mereka lebih tahu yang mana hook, mereka lebih tahu yang mana yang namanya lebih cepat naik. Buktinya gue bilang ya, lu punya duit umur berapa? Gue sering ngomong dengan salah satu teman. Gue bisa bilang gue cukup sukses umur 38 tahun. Gue punya semua lah kayak gitu punya ya. Tapi gue lihat teman-teman yang lain 23 tahun sudah kaya. Gila loh. Generasi kita kayak 30 plus ya, gitu. Mereka umur untuk kita 20-an dapetin sesuatu itu 30 tahunan ke atas. Mereka 23 tahun, 22 tahun sudah dapat sesuatu yang bisa 100 miliar mereka dapat, yang even dulu tuh nggak mungkin. Cuman kan lu lihat yang berhasil aja dong. Nah, yang ini gagal banyak juga tuh. Artinya mereka tuh ada positif ada negatif, tergantung cara kita ngelihatnya. Nah, mereka punya negatif adalah terlalu pengen buru-buru. Terlalu pengen cepet-cepet, emosian tinggi, tapi tanpa kerja keras yang banyak punya. Itu suatu hal yang bagus kalau mereka bisa directnya bagus. Makanya beberapa dari mereka itu banyak terjerat judi online, pinjol. Nah, saran gue untuk mereka adalah banyak belajar dari yang di atas. Dengerin tuh. Banyak mendengarkan dari yang di atas. Tapi bukan artinya kita berubah menjadi yang seperti yang di atas. Karena ini adalah bonus demografis kalian. Ini adalah kelebihan dari kalian. Kalau kalian bisa ngambil positif dari yang kayak umur seperti kita, buang yang negatif, dan kita nempelin ke sesuatu yang positif dari mereka, maka mereka ini akan jadi generasi yang luar biasa. Sekarang kebalikannya. Saran buat orang tua, like 45 plus, 45 plus. Zaman kita itu sudah berakhir. Jadi kita yang harus berubah pikirannya seperti mereka. Buat mereka yang 40, 45 plus, mereka yang pengen lebih berhasil secara finansial dan semuanya beyond money, kayak lu dan gue. Gimana? Pekerjakan anak muda. Pekerjakan anak muda. Pekerjakan anak muda, manfaatkan mereka. Luar biasa. Luar biasa banget. Tapi nggak gampang. Nggak gampang. Gue pernah ada satu cerita ya, orang kaya, umur 50-an, tapi dia selalu ribut dengan anaknya. Anaknya nggak bisa kerja. Jadi kita dengan mesti open minded dong. Nah itu, nggak bisa kerja sama dengan anaknya. Terus dia suatu hari konsultasi dengan gue, dok, kenapa sih anakku nggak bisa kerja sama dengan aku, sedangkan dia di perusahaan lain atau kerja sama dengan dirimu? Karena dia bapaknya, mamanya perlu dibenerin dulu nih mindsetnya. Bukan, gue sudah coba lihat dua-duanya. Bapaknya benar, anaknya juga benar. Jadi tapi benar di masa yang berbeda. Bapaknya benar di masa tahun 80-an, 90-an. Terus yang mesti ngalah sih? Kalau menurut gue yang harus ngalah yang mana? Bapaknya harus ngalah. Bapaknya dulu. Anaknya juga harus ngalah. Anak juga disuruh ngalah mana bisa sih? Mesti orang tua dulu yang punya kesadaran kali. Contoh kayak gini ya, ketika kita ngejalan bisnis ya, seorang anak masuk akan ngomong digitalisasi, upscaling. Yang si orang tua ngelihatnya, wah ini kita sudah jalan. Mindsetnya sudah kebentur satu sama lain. Ini benar di zaman masing-masing. Satu benar di zaman yang baru, satu benar di zaman yang lama. Nah, dua-duanya harus open. Bisa open satu sama lain. Kalau bisa open satu sama lain, melengkapi satu sama lain, itu pasti akan bagus banget. Cara cari duit zaman dulu dan cara make money zaman sekarang berbeda. Beda banget. Jadi kita mesti saling melengkapi. Jadi nanti kita akan belajar lagi dengan Dr. Richard Lee pada kesempatan yang lainnya. Thank you semuanya. We live beyond money.